Telaga Ngebel adalah salah satu tempat wisata favorit di Ponorogo. Warga Ponorogo mayoritas pasti sudah pernah menikmati keindahan alam di Ngebel. Namun, keindahan alam Telaga Ngebel ini diselimuti dengan legenda mitos yang sangat kuat. Siapa sih yang belum mendengar legenda Baru Klinting, Nyai Latung, dan lidi yang ditancapkan oleh Baru Klinting, yang akhirnya keluar air yang melimpah dan menjadi Telaga Ngebel. Padahal, Telaga Ngebel mempunyai sejarah yang sangat menarik loh untuk diketahui, terlepas dari mitos-mitos tersebut. Misalnya, tentang pengembaraan Syekh Amongrogo di Telaga Ngebel yang sudah dijadikan skripsi oleh Franky Nurfaria Pratama dari UNS dengan judul Korelasi Mistis Ekologis dalam Serat Centini episode Pengembaraan Syekh Amongrogo di Telaga Ngebel Ponorogo, tinjauan antropologi sastra. Serat Centini ditemukan di Cirebon pada tahun 1616 Masehi, sedangkan Serat Centini terlengkap ditulis atas prakarsa KGB AA Hamengkunegoro III, Sunan Pakubono V, dibantu oleh Raden Ngabei Ronggo Sutrasno, Raden Tumenggung Sastro Negoro, dan Raden Ngabei Sastro Dipuro, serta dibantu pula oleh Pangeran Junggut Mandurorejo, ulama besar Kiai Kasan Besari dan Kiai Muhammad Minhaj, dengan Condro Sengkolo Paksi Suci Sabdoji. Jika dikonversikan dalam angka menjadi 1742 Jawa atau 1814 Masehi. Ditemukan 10 bentuk mistis ekologis dalam Serat Centini episode Pengembaraan Syekh Amongrogo di Telaga Ngebel Ponorogo. Di antaranya, 1. Balai Batur sebagai bangunan tiban. 2. Onggonolo nepi atau semedi di celangap warih gorong-gorong irigasi. 3. Carang Pring Krisno atau bambu wulung, penangkal hama sawah. 4. Etika menjaga sikap dengan alam. 5. Tawakub atau nenepi di tempat keramat. 6. Sumber padusan tempat mandi bidadari Suroloyo. 7. Sumber-sumber mata air sebagai tempat keramat. 8. Fenomena alam sebagai pertanda alam. 9. Ki Jakerti menyelami Telaga Ngebel selama 2 hari. 10. Ubo Rampe sebagai media penghormatan terhadap alam. Dan yang lebih istimewanya lagi, Telaga Ngebel pada masa kolonial Belanda menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi orang-orang Belanda loh. Banyak surat kabar Belanda yang memberitakan kunjungan beberapa tokoh penting ke Telaga Ngebel. Misalnya, Raja Surakarta dan Ratu Hemas bersama dengan rombongan kecil dikabarkan mengunjungi Telaga Ngebel selama 2 hari.
seperti yang diberitakan oleh The Lokomotif pada tanggal 13 Juni 1929. Beberapa tokoh Belanda yang mengabadikan perjalanannya mengunjungi Telaga Ngebel adalah perjalanan Van Stokums yang ditulis oleh Reitsma S.A. tahun 1930. Gubernur Jawa Timur saat itu, Mr. Hardeman, pada bulan Desember tahun 1930 dalam kunjungannya ke wilayah Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan juga menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Telaga Ngebel dan bermalam di Pesanggerahan Ngebel sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Sarangan. Ada juga Dr. P.V. van Steenkelenvels pada tanggal 2-3 Agustus 1931 bersama dengan 25 orang lainnya juga berwisata ke Telaga Ngebel. Di kawasan Telaga Ngebel juga dibangun beberapa buah hotel oleh orang Belanda pada tahun 1920-an. Ada Hotel Merzich dan Hotel Jenner. Hotel di kawasan Telaga Ngebel ini menawarkan paket wisata yang sangat menarik, seperti pemandangan indah Telaga Ngebel dari lokasi hotel, iklim sejuk, kesempatan untuk berenang, mendayung, bermain tenis, menunggang kuda, dan suasana alam yang indah bagaikan surga kecil. Julukan surga kecil ini bukanlah sekedar iseng-iseng penulis semata, karena memang Telaga Ngebel pernah ditulis dalam surat kabar The Indisch Courant pada tanggal 13 Maret 1928 dengan judul A Unclean's Paradise, atau dalam bahasa Indonesia berarti sebuah surga kecil. Dalam tulisan tersebut digambarkan bahwa penulis sangat terkesima dengan semua keindahan alam yang berada di kawasan Telaga Ngebel. Penulis juga menceritakan pengalamannya menikmati aroma dan kelezatan buah durian, nangka, pete, ditambah seduhan kopi Ngebel yang mampu menghangatkan suasana. Jadi pengen kesana kan? Salam sejarah.